Dikira batu berlian, ternyata batu kerikil. Disangka Imam Mahdi, ternyata pencuri. Gara-gara salah memilih pemimpin, puluhan juta rakyat Suriah menderita. Negeri berjuluk kepingan surga di tanah Arab itu sekarang porak-poranda akibat perang saudara lantaran pemimpinnya yang pongah dan tamak akan kuasa dan harta benda. Sudah begitu, ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaannya oleh gelombang perlawanan kaum oposisi, sang pemimpin Suriah, Bashar al-Assad, kabur menyelamatkan diri ke Rusia bersama anak istrinya. Sekarang, Bashar, yang sebelumnya mewarisi dinasti politik sang ayah, Hafez al-Assad, hidup nyaman di Rusia bersama keluarga tercinta, lengkap dengan segala kemewahan hasil pencurian aset-aset negara yang jumlahnya miliaran dolar, meninggalkan rakyat Suriah dalam kemiskinan dan penderitaan. Ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Suriah kehilangan keluarga tercinta karena menjadi korban perang saudara. Sebagiannya lagi adalah korban kejahatan kemanusiaan di dalam puluhan penjara rezim otoriter Bashar al-Assad. Lantas, sekejam dan sekorup apa rezim Bashar al-Assad yang berkuasa puluhan tahun lamanya di negara berjuluk kepingan surga di tanah Arab yang kini bangkrut dan porak-poranda itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasan selengkapnya dalam 5 judul video berikut ini. Pantas saja rakyat Suriah begitu muak dan marah kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang melarikan diri meninggalkan istananya setelah kelompok oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham atau HTS pimpinan Abu Mahmud al-Julani berhasil meringsek masuk dan menguasai Damaskus. Bagaimana tidak? Di saat jutaan rakyat hidup menderita, sang presiden bersama anak istrinya malah hidup nyaman dan bermewah-mewah di dalam istana. Rakyat pun dibuat melongo oleh kemewahan yang tersembunyi di dalam kompleks istana Presiden Suriah di Damaskus yang telah dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata. Apa saja kemewahan yang tersembunyi di sana? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Pada Minggu, 8 Desember 2024, dini hari, pasukan oposisi bersenjata HTS berhasil masuk dan menguasai Damaskus, ibu kota negara Suriah. Pasukan itu kemudian meringsek masuk ke kompleks istana presiden. Namun, mereka tak berhasil menemukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kediaman favorit Bashar al-Assad itu nampak sepi. Belakangan baru diketahui bahwa Bashar bersama anak dan istrinya telah terlebih dahulu kabur meninggalkan istana melalui jalur rahasia. Tak disangka tak dinyana, di dalam kompleks istana presiden, mereka malah menemukan lebih dari 40 unit mobil mewah berbagai merek dan seri, mulai dari Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Bentley, Aston Martin DB7, beberapa Ferrari termasuk F50, F430, dan 355 F1 GTS, beberapa BMW, Mercedes-Benz SLS AMG dan Audi R8. Dari berbagai jenis koleksi mobil mewah tersebut, satu yang paling mahal yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari 4 juta euro atau setara lebih dari 67 miliar rupiah, yaitu Ferrari F50. Mobil ini awalnya hanya dijual seharga 350.000 euro atau sekitar 5,9 miliar. Tapi, sekarang menjadi semakin mahal karena diproduksi dalam jumlah terbatas. Mobil sport bermesin V12 dengan kecepatan tertinggi 233 mil per jam ini dibuat pada tahun 1995 hingga 1997 dan hanya diproduksi sebanyak 439 unit. Belakangan,
Dilaporkan bahwa Ferrari FVT laku seharga 5,5 juta dolar Amerika Serikat atau 4,3 juta euro. Itu setara dengan 72,29 miliar rupiah. Dilaporkan media internasional, total nilai koleksi mobil mewah Basar diperkirakan mencapai lebih dari 6,5 juta euro atau setara lebih dari 110 miliar rupiah. Itu baru koleksi mobil mewahnya saja, belum lagi dengan barang-barang mewah lain milik Basar dan istrinya Asma Al-Assad. Padahal, selama belasan tahun dilanda perang saudara, hampir seluruh rakyat Suriah hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Akibat perang saudara, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan merajalela. Kehidupan di Suriah benar-benar serba susah. Perang saudara telah mengakibatkan ratusan ribu anak kehilangan orang tua. Kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan pun telah direnggut oleh konflik berkepanjangan. Konflik yang mulanya hanyalah sebuah aksi kritik dari sekelompok masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang demokratis, oleh rezim Basar al-Assad, kritik itu malah ditanggapi secara represif. Suara rakyat dibungkam. Basar yang mewarisi kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad, mengerahkan kekuatan polisi dan tentara. Mereka yang menentang rezim Basar ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan dianiaya. Dilaporkan pada tahun 2022, lebih dari 14 juta jiwa, itu setara dengan 70% populasi di Suriah, hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 2023, tercatat 2,4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah. Sementara 1,6 juta anak terancam putus sekolah. Mereka yang kehilangan orang tua, mau tidak mau harus bekerja untuk menafkahi diri sendiri, bahkan menafkahi anggota keluarga mereka yang tidak berdaya. Pecahnya perang saudara di Suriah yang dipicu rezim Basar yang otoriter, bengis, dan kejam itu sudah terjadi sejak 2011. Di tengah penderitaan rakyat Suriah yang seolah tiada berkesudahan, pemimpin mereka malah hidup nyaman serba mewah di dalam istana presiden di Damaskus. Kompleks mewah itu terdiri atas 3 bangunan megah 6 lantai, lengkap dengan perabot dan furnitur yang serba mewah. Hamparan taman luas yang sangat terawat juga melengkapi kemegahan serta kemewahan istana tempat tinggal Basar dan keluarganya. Istana ini memiliki luas lebih dari 310.000 kaki persegi yang dirancang oleh arsitek Jepang Kenzo Tange, yang meninggalkan proyek tersebut sebelum konstruksi dimulai. Bangunan ini menampilkan interior marmer Carrara dan gerbang kuningan yang dibuat oleh seniman Yahudi Suriah Maurice Seiri. Dibangun atas perintah Hafez al-Assad, ayah Basar al-Assad, pada tahun 1979. Istana ini memiliki ciri khas gaya arsitektur feodalistik dan pernah menjadi tempat pertemuan utusan pemerintah dan asing, termasuk diskusi perdamaian pada tahun 1994 antara Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Hafez al-Assad. Dana yang dihabiskan untuk membangun istana yang menjadi simbol kekuasaan Basar dan mendiang ayahnya yang otoriter ini mencapai ratusan miliar euro. Istana yang telah ditinggalkan oleh si empunya itu kini menjadi, dalam tanda petik, objek wisata dadakan bagi rakyat Suriah. Dari berbagai rekaman video amatir yang beredar di internet, banyak di antara mereka yang terlihat mengobrak-abrik seluruh isi istana. Mulai dari spray, pakaian, peralatan dapur dan makan yang serba mewah dijarah. Bahkan, ada juga laporan yang menyebut, satu orang membawa kotak bermerek Louis Vuitton berwarna oranye yang khas, yang hampir dapat dipastikan milik Asma al-Assad, istri Basar al-Assad. Memang sudah sejak lama Asma dikenal sebagai ibu negara yang suka mengoleksi produk fashion dan perhiasan mewah.
Pada tahun 2012, email yang diperoleh dari akun pribadi mengungkap Asma sebagai pembelanja daring yang rakus. Ia menghabiskan ratusan ribu dolar sekali belanja untuk produk-produk mewah, mulai dari perhiasan dan set fondue, hingga karya seni, furnitur, dan barang-barang mewah lain. Jangan sampai tertipu oleh penampilan. Boleh jadi, di balik kemolekan wajahnya, tersembunyi kepribadian aslinya yang serakah, kejam, dan bengis. Setidaknya, itulah yang tercermin pada wanita cantik yang satu ini. Ya, dia adalah Asma Al-Assad, istri Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kabur ke Rusia setelah pemerintahannya yang otoriter dan korup diruntuhkan oleh kelompok oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham. Dunia pernah terpikat olehnya. Kecantikan wanita kelahiran Inggris berdarah Suriah ini pernah dipuji di Timur Tengah manakala dirinya menikah dengan Bashar al-Assad. Lantaran pemikirannya yang terbuka, modern, dan demokratis, bahkan sempat membuat dirinya digambarkan sebagai mawar di padang pasir. Namun, setelah semua kemewahan serta kekuasaan ia dapatkan, baru ketahuan tabiat aslinya. Ia digambarkan sebagai sosok ibu negara yang paling serakah dengan badan amal yang ia dirikan, Sharia Trust for Development. Michael Richard Pompeo, mantan Direktur Central Intelligence Agency yang juga pernah menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Asma adalah salah satu pemburu keuntungan perang paling terkenal di Suriah. Gara-gara keserakahannya tersebut, pihak Amerika Serikat sampai menjatuhkan sanksi kepada Asma, orang tuanya, dan kedua saudara laki-lakinya. Di saat Suriah dilanda kecamuk perang saudara yang tiada berkesudahan, Asma malah enak-enakan mengambil keuntungan lewat badan amal bentukannya itu. Dunia Barat menggambarkan Asma sebagai Marie Antoinette, Ratu Perancis abad 18 yang dipenggal rakyatnya sendiri lantaran suka pesta pora dan berfoya-foya di tengah-tengah kemiskinan yang mendera rakyat Perancis kala itu. Lantas, siapa sebenarnya Asma Al-Assad, istri Presiden Suriah yang melarikan diri ini? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Asma Al-Assad, istri Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kabur ke Rusia sejak rezim sang suami digulingkan oleh kelompok oposisi bersenjata pada Minggu, 8 Desember 2024 lalu ini memang telah lama menjadi tokoh kontroversial. Lahir dan dibesarkan di London, pemilik nama lengkap Asma Fawaz Zahras ini pernah menjadi simbol modernitas dan kemajuan. Namun, hubungannya dengan rezim brutal sang suami dan perang saudara yang menelan lebih dari 1,5 juta korban jiwa telah mengubahnya menjadi karakter yang dicerca. Dengan runtuhnya pemerintahan Al-Assad, dan laporan pelariannya ke Moskow, Rusia, bersama suaminya, perhatian dunia sekali lagi beralih ke perjalanan luar biasa dirinya dari masa kecil di Inggris hingga ke jantung kediktatoran. Lahir pada 11 Agustus 1975, Asma tumbuh di Ashton, London Barat, dalam keluarga Suriah yang konservatif. Ayahnya, Dr. Fawaz Zahras, adalah seorang ahli jantung terkemuka. Sementara ibunya, Sahar Ahras, adalah seorang diplomat di Kedutaan Besar Suriah di London. Semasa pendidikan dasar, Asma disekolahkan di Twyford Church of England High School sebelum pindah ke Queen's College, Marylebone untuk mengikuti ujian level A. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, Asma lantas melanjutkan pendidikan tingginya di King's College London. Teman-temannya mengenalnya sebagai seorang gadis yang cerdas dan beruntung karena dikaruniai wajah yang cantik. Dari salah satu kampus ternama di Inggris itu, Asma berhasil meraih 2 gelar sekaligus.
yaitu Sarjana Ilmu Komputer dan Sarjana Sastra Prancis pada tahun 1996. Asma berkesempatan untuk memulai karir profesionalnya di bidang perbankan dan investasi. Sewaktu bekerja di Deutsche Bank dan JP Morgan, ia dikenal sebagai Emma. Seorang teman keluarga menggambarkannya kepada Economist pada tahun 2021 sebagai wanita yang memiliki kepribadian sangat Inggris dan tidak tertarik pada urusan Asia Barat. Nah, sewaktu berkarir di JP Morgan itulah kisah asmaranya dengan Bashar al-Assad mulai terjalin. Kabarnya, Nyonya Ahras lah yang meminta Asma agar mau menjalin asmara dengan Bashar al-Assad. Sebagai seorang diplomat, tentu saja Nyonya Ahras tahu betul siapa Bashar al-Assad. Ya, dia adalah putra mahkota rezim pemerintahan ayahnya, Hafez al-Assad, Presiden Suriah. Bashar al-Assad naik posisi menjadi putra mahkota sejak kakaknya, Basil al-Assad, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil. Bashar al-Assad dan Asma sebenarnya sudah kenal sejak lama. Mereka sama-sama mengenyam pendidikan tinggi di London. Saat itu, Bashar tengah belajar oftalmologi untuk melengkapi keahliannya di bidang kedokteran. Pada Juni 2000, setelah ayahnya meninggal, Bashar menjadi presiden Suriah setelah memperoleh 97% suara dalam pemilihan umum yang banyak menuai kritik. Hanya butuh beberapa jam bagi parlemen Suriah untuk mengubah konstitusi guna menurunkan usia kelayakan presiden dari 40 tahun menjadi usia Assad saat itu 34 tahun, sebagai sebuah langkah yang memungkinkannya untuk menggantikan ayahnya setelah pemilihan umum tanpa oposisi pada bulan berikutnya. Asma, yang berencana untuk memulai program MBA di Harvard, mengundurkan diri dari JP Morgan dengan alasan cinta. Katanya, siapa yang akan memilih Harvard daripada cinta? Ia saja. Begitu menikah dengan Bashar al-Assad, Asma langsung menjadi sosok ibu negara. Walau erat dengan praktik curang, namun pada awalnya dunia Barat dan Amerika Serikat menaruh persepsi positif terhadap presiden muda dari Suriah ini. Begitu juga kepada istrinya, Asma. Banyak pengamat di Eropa dan Amerika Serikat tampak gembira pada presiden yang baru terpilih, yang menampilkan dirinya sebagai pemimpin muda yang mungkin akan membawa rezim yang lebih progresif dan moderat. Sementara Asma digambarkan sebagai sosok yang cerdas, elegan, percaya diri, dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, dan memiliki minat untuk membuka Suriah dengan dunia luar. Sebuah artikel yang bagus di majalah Vogue menggambarkannya sebagai mawar di padang pasir dan kehidupan rumah tangganya yang sangat demokratis. Sementara itu, surat kabar Prancis, Paris Match mengatakan, dia adalah elemen cahaya di negara yang penuh dengan zona bayangan. Orang-orang terpesona oleh sikapnya yang berkelas, pandangan liberal, dan aksen Inggrisnya. Ia menerima medali emas dari Kepresidenan Republik Italia untuk pekerjaan kemanusiaan pada tahun 2008 dan memenangkan gelar Doktor Arkeologi Kehormatan dari Universitas La Sapienza di Roma. Namun, semua persepsi positif itu sirna dan langsung berubah menjadi negatif sejak Asma menjadi orang yang paling mendukung kebijakan suaminya yang menyebabkan pecah perang saudara di Suriah pada tahun 2011. Pasukan Assad dikenal dengan taktik brutal selama perang saudara yang terjadi setelah penumpasan protes pro-demokrasi tahun 2011, ketika oposisi bersenjata yang terdiri dari milisi organik kecil dan beberapa pembelot dari militer Suriah terbentuk. Pada tahun 2013, Inspektur Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengembalikan bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan tentang penggunaan gas saraf di Suriah. Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, menyebut serangan 21 Agustus yang dijelaskan dalam laporan tersebut,
yang terjadi di pinggiran kota Damaskus, sebagai penggunaan senjata pemusnah massal terburuk di abad ke-21. Sementara, Amerika Serikat mengatakan, serangan itu mungkin telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk ratusan warga sipil. Pejabat Suriah telah berulang kali membantah tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan tersebut dan serangan lainnya menggerakkan kekuatan dunia untuk bekerja membongkar persenjataan kimia rezim Assad dan mendorong Amerika Serikat pada tahun 2013 untuk meningkatkan dukungannya bagi pasukan oposisi Suriah, menyusul apa yang dikatakan Washington sebagai pelanggaran garis merah. Assad sempat memperingatkan negara-negara barat agar tidak mendukung kelompok pemberontak yang memerangi angkatan bersenjatanya, dan memperkirakan bahwa militan tersebut suatu hari akan menyerang Amerika Serikat dan negara-negara lain. Pada tahun 2015, Assad mengatakan Suriah tidak akan bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang berfokus pada penghancuran kelompok ISIS, yang menguasai sebagian wilayah Suriah selama Perang Saudara. Perang Saudara di Suriah menjadi warisan brutal Assad, yang menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Awal tahun ini, PBB mengatakan bahwa Perang Saudara di Suriah telah menciptakan lebih dari 7 juta pengungsi internal dan membuat lebih dari 6 juta lainnya mengungsi ke luar negeri. Dalam membela rezim suaminya, Asma mengatakan kepada TV pemerintah Rusia pada tahun 2016, "Saya tidak pernah berpikir untuk berada di tempat lain sama sekali. Ya, saya ditawari kesempatan untuk meninggalkan Suriah atau lebih tepatnya melarikan diri dari Suriah. Tawaran-tawaran ini termasuk jaminan keselamatan dan perlindungan bagi anak-anak saya dan bahkan keamanan finansial. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang ini. Itu adalah upaya yang disengaja untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap presiden mereka," katanya. Saat rakyat Suriah menderita, Asma malah ketahuan hidup nyaman di istana kepresidenan sembari melampiaskan hobinya akan barang-barang mewah. Pada tahun 2012, email pribadinya yang mengungkapkan kesenangannya dalam berbelanja mewah sementara ribuan orang tewas dalam konflik tersebut, bocor ke ranah publik. Gaya hidupnya yang mewah, termasuk pembelian dari toko perhiasan di Paris dan butik-butik di Chelsea, membuat para kritikus membandingkannya dengan Marie Antoinette, istri Raja Louis XVI pada abad 18 hingga Imelda Marcos, istri diktator Filipina yang terkenal kejam. Pada tahun yang sama, Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadapnya. Asma al-Assad menjadi sasaran pengawasan hukum internasional. Pada tahun 2021, Kepolisian Metropolitan Inggris membuka penyelidikan awal atas tuduhan bahwa ia memicu aksi teroris dan berkontribusi terhadap penyiksaan sistematis dan penggunaan senjata kimia oleh rezim tersebut. Namanya juga muncul dalam daftar sanksi Amerika, yang menghubungkannya dengan kontrol ekonomi atas sektor perbankan, telekomunikasi, dan real estate Suriah. Meskipun anggota keluarganya di London, termasuk ayahnya yang seorang ahli jantung, tidak terlibat dalam perbuatan salah, mereka menghadapi pengawasan media yang ketat. Pada tahun 2018, Asma didiagnosis menderita kanker payudara, sebuah perjuangan yang ia bagikan ke publik untuk menunjukkan ketahanannya. Awal tahun ini, ia didiagnosis menderita leukemia mieloid akut yang menyebabkannya menarik diri sementara dari kegiatan publik. Para kritikus mempertanyakan waktu pengumuman ini, dan menuduh rezim menggunakannya sebagai pengalih perhatian dari perkembangan politik Suriah yang tidak menguntungkan bagi suaminya.
Sekarang, mawar di padang pasir itu sudah tak sesegar dahulu lagi, kering dan terancam sirna dihembus angin panas gurun padang pasir. Seburuk-buruknya pemimpin adalah yang dibenci dan membenci rakyatnya. Kalimat bijak ini rasa-rasanya tak berlebihan untuk menggambarkan kondisi Suriah sekarang yang tengah dilanda krisis dan kekacauan. Sang Presiden, Bashar al-Assad, kabur setelah kelompok oposisi bersenjata yang memberontak berhasil memasuki Damaskus, ibu kota negara Suriah. Semua itu bermula dari kebencian sang Presiden kepada rakyatnya sendiri. Rakyat yang mengkritik kepemimpinannya ditanggapi represif. Padahal, mereka hanya menginginkan pemerintahan yang demokratis di negara berbentuk republik semi-presidensial dengan multipartai ini. Mereka yang dianggap menentang rezim Bashar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tak berhenti sampai di situ, banyak di antara mereka juga dianiaya. Perlahan namun pasti, tindakan represif dari rezim Bashar melahirkan benih-benih kebencian. Yang awalnya hanya sebatas kritik, berubah menjadi tuntutan. Mereka menuntut Bashar al-Assad mundur dari jabatannya sebagai Presiden Suriah. Slogan anti pemerintah bertebaran di mana-mana sejak Maret 2011. Celakanya, tuntutan ini juga ditanggapi secara represif. Bahkan, semakin menjadi-jadi. Yang awalnya hanya mengerahkan aparat keamanan, rezim Bashar mulai menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara rakyat. Sudah begitu, kondisi perekonomian Suriah kala itu juga tidak baik-baik saja, angka pengangguran meningkat, kemiskinan merajalela, dan tingkat kesenjangan masyarakat semakin tajam. Seluruh sumber ekonomi Suriah dikuasai oleh keluarga al-Assad dan segelintir orang serta kelompok pendukung rezim Bashar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pencitraan Bashar sebagai sosok pemimpin yang sederhana pun memudar setelah email pribadi sang istri, Asma al-Assad, bocor ke ranah publik pada tahun 2012. Dari email tersebut, diketahui bahwa Asma memiliki gaya hidup yang boros dan suka bermewah-mewah. Disebutkan bahwa Asma menghabiskan ratusan ribu dolar dalam sekali belanja untuk membeli produk fashion serta furnitur mewah. Di tahun-tahun berikutnya, situasi politik Suriah semakin memanas. Gelombang aksi protes kaum oposisi pemerintah pun makin membesar. Tak mau tumbang oleh kehendak sebagian besar rakyatnya sendiri yang menginginkannya mundur dari jabatan presiden, nafsu Bashar untuk mempertahankan kekuasaannya malah semakin menjadi-jadi. Ia semakin getol meningkatkan cara-cara represif. Pada momen inilah yang membuat Suriah berada di ambang kehancuran sebagai negara berdaulat. Situasi tersebut menjadi lahan subur bagi munculnya gerakan radikal, tak terkecuali Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Pecah perang saudara pun tak terelakkan. Bashar yang kewalahan menghadapi kelompok radikal terpaksa membuka pintu bagi campur tangan negara asing ke Suriah. Baku tembak antara pasukan pro pemerintah dan kaum oposisi bersenjata terjadi di pelosok penjuru negeri. Suriah menjadi wilayah yang paling tidak aman di dunia sejak pecah perang saudara pada tahun 2011. Sementara Bashar yang menjadi tokoh paling bertanggung jawab atas pecahnya perang saudara di Suriah, saat itu masih aman tinggal di istana kepresidenan yang megah nan mewah. Ia masih bisa bersenang-senang bersama keluarga dan anak serta istrinya di sana. Setelah belasan tahun berlalu, akhirnya kaum oposisi bersenjata berhasil menumbangkan rezim diktator Bashar al-Assad.
Sejumlah kota penting di Suriah berhasil dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata. Mulai dari Aleppo, Hama, Homs, hingga pada akhirnya Damaskus, ibu kota negara Suriah. Ketika kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham atau HTS pimpinan Abu Mahmud al-Julani berhasil menguasai istana presiden di Damaskus, Bashar menjadi orang yang paling dicari. Akan tetapi, istana presiden sepi kosong melompong tak berpenghuni. Rupanya, Presiden Bashar al-Assad sudah terlebih dahulu kabur menyelamatkan diri bersama istri dan ketiga buah hatinya, meninggalkan ribuan pasukan yang selama belasan tahun rela mati demi mendukung ketamakannya akan kekuasaan. Sekitar 3.000 tentara Suriah pembela rezim Bashar al-Assad lari ke Irak untuk menyelamatkan diri dan meminta suaka. Sementara Irak sendiri dilaporkan tidak berminat untuk memberikan suaka. Sejumlah petinggi militer pro-rezim Bashar dilaporkan dieksekusi, lainnya menghadapi ancaman hukuman berat atas tuduhan kejahatan perang saudara. Yang lebih menjengkelkannya lagi, bukan sebatas kabur untuk menyelamatkan diri, disebut-sebut Bashar juga menggondol pundi-pundi kekayaan berjumlah fantastis. Deretan mobil mewah temuan pasukan oposisi bersenjata di garasi istana presiden di Damaskus yang ditaksir bernilai sekitar 6,5 juta euro atau setara sekitar 110 miliar rupiah itu, ternyata tidak ada apa-apanya ketimbang yang berhasil digondol sang presiden. Investigasi mengungkapkan bahwa keluarga Assad kemungkinan menguasai aset sekitar 16 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 256,52 triliun rupiah, termasuk 200 ton emas dan miliaran euro. Jumlah ini setara dengan anggaran nasional Suriah selama hampir 7 tahun, berdasarkan data tahun 2023. Laporan lain menunjukkan bahwa kekayaan bersih keluarga Assad bisa mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 32,1 triliun rupiah. Meskipun angka ini sulit dibuktikan lantaran rumitnya struktur keuangan yang dikelola Bashar dan keluarga besarnya. Laporan tahun 2022 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat bahwa rezim Assad menjalankan sistem patronase yang kompleks berupa perusahaan cangkang, kepemilikan real estate, rekening luar negeri yang dirancang untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari sanksi. Banyak dari aset ini yang diyakini disembunyikan di Eropa, dan sebagian besar terikat pada properti mewah di London, Moskow, dan Dubai. Kerajaan keuangan keluarga Assad juga meluas ke sektor-sektor utama seperti telekomunikasi, hunian mewah, minyak, dan perbankan, serta mengendalikan aset sekitar 45-95 miliar pound sterling atau setara 910-1,9 kuadriliun rupiah, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Sekarang, sosok yang sebelumnya mencitrakan diri sebagai pemimpin yang sederhana, modern, dan melakukan reformasi terhadap warisan rezim otoriter sang ayah, Hafez al-Assad, itu dipandang sebagai sosok pemimpin yang pengecut dan paling dibenci di Suriah. Satu persatu kejahatan rezim teror yang diterapkan di Suriah akhirnya terkuak setelah kekuasaan sang mantan presiden Bashar al-Assad berhasil digulingkan oleh kelompok oposisi bersenjata. Ratusan ribu jiwa melayang di bawah otoritarian rezim Bashar yang disebut penuh dengan teror. Para penentangnya yang berhasil ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara.
Di sana mereka disiksa dengan cara-cara yang tidak pernah terbayangkan hingga membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. Penjara-penjara di Suriah tak ubahnya seperti neraka. Lainnya lagi menyebut, penjara-penjara di Suriah sudah semacam rumah pemotongan hewan. Puluhan hingga ratusan orang dieksekusi setiap hari. Ditemukan mayat-mayat di dalam oven berukuran besar. Tumbangnya rezim Bashar al-Assad rupanya tak hanya membuat mata dunia terbelalak oleh betapa mewahnya kehidupan sang mantan presiden yang selama ini mencitrakan diri sebagai presiden yang sederhana, akan tetapi juga fakta-fakta mengejutkan tentang berbagai macam praktik kejam, bengis, dan sadis rezim Bashar. Puluhan mobil mewah yang dijejer rapi di salah satu ruang di dalam kompleks Istana Presiden Damaskus, ibu kota negara Suriah, seketika telah meruntuhkan pencitraan yang dibangun oleh Bashar sebagai sosok pemimpin yang sederhana selama berpuluh-puluh tahun. Mulai dari Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Bentley, Aston Martin DB7, beberapa Ferrari termasuk F50, F430, dan 355 F1 GTS, beberapa BMW, Mercedes-Benz SLS AMG hingga Audi A8, itu nilainya ditaksir mencapai lebih dari 6,5 juta euro atau setara lebih dari 110 miliar rupiah. Sementara, temuan fakta-fakta mengejutkan di dalam sejumlah penjara yang digunakan untuk mengurung para penentangnya, pun seketika meruntuhkan citranya sebagai sosok pemimpin yang demokratis dan pro-rakyat. Sejumlah penjara menjadi saksi kekejaman sang presiden terhadap rakyatnya yang vokal menentang. Salah satu yang terkenal adalah penjara Sedenaya yang berlokasi di dekat Damaskus. Disebut-sebut, Sedenaya adalah neraka bagi para tahanan. Tim penyelamat melihat mayat-mayat di dalam oven, dan mengatakan bahwa eksekusi dilakukan setiap hari di kompleks tersebut. Di mata para kritikus mantan Presiden Suriah yang melarikan diri ke Rusia itu, penjara Sedenaya melambangkan kebrutalan pemerintahan Baath, dan berakhirnya penjara ini menandai babak baru bagi Suriah. Sedenaya tidak memberikan kesan bahwa itu adalah penjara. Itu adalah rumah pemotongan hewan di mana manusia dibantai dan disiksa. 50 hingga 100 orang dieksekusi setiap hari di dalam penjara tersebut, yang sebagian besar menampung tahanan politik yang menentang pemerintahan Al-Assad. Mereka juga menemukan tanda-tanda penyiksaan mematikan di penjara tersebut. Mereka mengaku melihat mayat-mayat di dalam oven berukuran sangat besar. Disinyalir kuat bahwa praktik semacam ini juga diterapkan di banyak penjara yang digunakan untuk menahan rakyat Suriah yang menentang rezim Bashar. Laporan lain menyebutkan bahwa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemusnahan telah meluas di penjara tersebut sejak 2011 ketika perang di negara itu meletus. Organisasi lokal yang juga pegiat hak asasi manusia atau HAM mengklaim telah membantu membebaskan 20.000 hingga 25.000 tahanan. Sementara, puluhan ribu lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Laporan terkini oleh Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah juga telah mengungkap bahwa rezim Bashar al-Assad telah menggunakan lebih dari 72 metode penyiksaan yang berbeda terhadap tahanan yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 50 penjara dan pusat penahanan di seluruh Suriah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1,2 juta warga Suriah telah ditangkap, dan banyak yang mengalami berbagai bentuk perlakuan brutal. Laporan tersebut mengkategorikan fasilitas penahanan menjadi 3 jenis utama, yaitu penjara sipil dan militer, pusat penahanan rahasia tidak resmi, dan tempat interogasi yang terkait dengan pasukan keamanan. Fasilitas-fasilitas ini tersebar di seluruh provinsi di negara tersebut. Khususnya, rezim Assad telah mendirikan tempat-tempat rahasia yang dirancang khusus untuk penyiksaan lawan politik,
khususnya di bawah divisi keempat yang dipimpin oleh Mayor Al-Assad, saudara laki-laki Bashar. Selain penjara konvensional, beberapa rumah dan taman bermain dialih fungsikan sebagai pusat penahanan darurat, terutama pada awal tahun 2012. Disinyalir kuat keterlibatan signifikan dari 4 badan intelijen utama, yaitu Intelijen Militer, Dinas Keamanan Politik, Direktorat Intelijen Umum, dan Direktorat Intelijen Angkatan Udara. Menurut laporan dari Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, praktik penyiksaan mencakup kekerasan fisik serta penyiksaan psikologis dan pelecehan seksual. Taktik tidak manusiawi yang dilaporkan termasuk kerja paksa dan kurungan isolasi di sel-sel kecil. Penyiksaan fisik yang dilakukan oleh pihak berwenang kabarnya beragam, mulai dari menuangkan air mendidih ke korban, mencekik mereka dengan cara menenggelamkan mereka ke dalam air, menggunakan sengatan listrik, membakar kantong nilon sebelum menempelkannya ke tubuh korban, mematikan rokok di tubuh tahanan, serta membakar bagian tubuh yang sensitif seperti jari, helaian rambut, atau telinga. Metode yang lebih ekstrem meliputi pencabutan kuku tangan atau kaki menggunakan alat seperti tang, mencabut rambut dengan paksa, atau memotong-motong bagian tubuh, termasuk anggota tubuh dengan benda tajam. Selain itu, 3 metode penyiksaan tertentu menjadi terkenal di Suriah karena benar-benar mematahkan punggung seorang tahanan. Yang pertama dikenal sebagai kursi Jerman dan melibatkan penjaga penjara yang mendudukkan tahanan di kursi dan membungkukkan mereka ke belakang hingga tulang belakang mereka patah. Yang kedua disebut karpet terbang, di mana para korban ditempatkan di papan kayu yang bisa dilipat. Penjaga kemudian akan mengangkat kedua sisi papan, mempertemukan lutut dan dada korban, hingga posisi tersebut menyebabkan nyeri punggung hebat. Terakhir, penjaga penjara sering mengikat tahanan ke tangga dan kemudian mendorong tangga tersebut sambil melihat korban terjatuh terlentang. Tindakan itu dilakukan berulang kali. Penangkapan ratusan ribu hingga jutaan warga Suriah memang sengaja dilakukan untuk meneror dan menakut-nakuti mereka agar tunduk terhadap Bashar al-Assad. Sebelum pecah perang saudara pada tahun 2011, idiom tembok punya telinga kerap terlontar dari mulut penduduk Suriah merujuk pada sistem pengawasan intelijen dan jaringan mata-mata rezim Bashar yang sangat ketat. Siapapun yang melontarkan komentar kritis berisiko menghilang dan tahu-tahu sudah ada di dalam penjara yang disebut-sebut tak ubahnya seperti di neraka itu. Jutaan penduduk Suriah tumpah ruah di jalan merayakan kebebasan mereka dari cengkraman rezim otoriter Bashar al-Assad yang telah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun. Simbol-simbol pencitraan Bashar beserta keluarganya dirusak dan dihancurkan. Mereka bersuka cita menyambut kemenangan bersama kelompok oposisi bersenjata yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Puluhan tahun sudah mereka hidup dalam tekanan, ketakutan, dan penderitaan. Suara rakyat dibungkap. Kritis sedikit saja, nyawa taruhannya. Mereka yang menentang otoritarian rezim Bashar ditangkap dan dicap pemberontak, teroris, hingga pengkhianat bangsa. Dinasti politik yang berlaku di Suriah sejak tahun 70-an membuat Bashar merasa Suriah adalah miliknya dan keluarganya. Ratusan ribu rakyat Suriah dipenjara dan dianiaya secara keji dan kejam. Mereka ditelanjangi, disiram air sampai mati kedinginan, disetrum, disundut bara api rokok, hingga diremuk dan dipatahkan tulang belakangnya dengan metode penyiksaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sampai mati kesakitan. Sebagian tahanan ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam oven berukuran besar.
Ratusan ribu hingga jutaan rakyat Suriah dilaporkan telah merasakan kejamnya penyiksaan di dalam puluhan penjara di bawah rezim otoriter Bashar yang tersebar di negara berjuluk sekeping surga di tanah Arab itu. Puluhan juta rakyat Suriah juga harus menanggung derita perang saudara yang dipicu oleh kepongahan Bashar yang ogah mundur dari jabatannya sebagai presiden padahal rakyat sudah tidak menginginkannya lagi. Jutaan penduduk Suriah mau tidak mau harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Jutaan orang kehilangan sumber penghidupan. Kemiskinan, kelaparan, dan anak-anak putus sekolah menjadi pemandangan lumrah di Suriah selama bertahun-tahun lamanya sejak pecah perang saudara pada tahun 2011. Ironisnya, Bashar, yang menjadi orang paling bertanggung jawab atas hancurnya negara berjuluk sekeping surga di tanah Arab itu malah kabur lenggang kongkung menyelamatkan diri bersama anak istrinya ke Rusia. Lantas, dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa bersalah, Bashar bilang bahwa sebenarnya dia tidak ingin mundur sedikit pun. Namun, ia terpaksa mengikuti saran evakuasi ke Rusia setelah pangkalan Rusia di Suriah hancur oleh serangan drone. Saat muncul bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Bashar tampak sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Ia mendapat perlindungan penuh dari orang nomor satu di Rusia itu. Yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Putin mau dan bersedia melindungi Bashar yang telah terbukti begitu jahat kepada rakyatnya sendiri? Sejak lama Rusia memang dikenal sebagai sekutu terdekat Suriah di bawah rezim Bashar al-Assad. Kisah panjang hubungan Suriah dengan Rusia, sebelumnya Uni Soviet, setidaknya bermula pada era Perang Dingin. Sekitar tahun 1970-an, Uni Soviet memiliki pengaruh cukup kuat di Damaskus karena memberikan bantuan logistik maupun senjata kepada rezim Hafez al-Assad, ayah Bashar. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, pengaruhnya di Suriah mulai memudar. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan Rusia dan Suriah kembali mesra pada tahun 2000 setelah Vladimir Putin menjadi presiden Rusia dan Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah, mewarisi dinasti politik sang ayah. Sejak itu, pengaruh Rusia di Suriah terus tumbuh dan kedua negara sepakat menjajaki aliansi yang kuat. Rusia membuktikan dukungannya kepada Suriah manakala menjadi sekutu utama pemerintahan Bashar yang dilanda pemberontakan. Bahkan, Moskow telah dikutuk oleh Washington maupun kekuatan negara-negara Barat karena membantu rezim Bashar. Dukungan Rusia di Suriah meningkat drastis setelah gelombang Arab Spring meringsek negara-negara kawasan, tak terkecuali Libya di bawah rezim Muammar Gaddafi. Terlebih setelah rezim Muammar Gaddafi runtuh oleh gerakan revolusi yang ditunggangi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pengaruh Rusia yang sebelumnya menyokong distribusi senjata utama Libya di bawah rezim Muammar Gaddafi otomatis juga ikut runtuh. Runtuhnya rezim Muammar Gaddafi memaksa Putin mencari sekutu lain di kawasan Timur Tengah, dan Suriah menyambut maksud tersebut. Rusia pun menjadi pemasok utama senjata-senjata Suriah. Putin juga menyebarkan pengaruhnya di sana. Bahkan, Rusia memiliki dua pangkalan militer di Suriah, yaitu Pangkalan Angkatan Laut di Tartus dan Pangkalan Angkatan Udara di Hmeimim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sekitar 10% penjualan senjata global Rusia diarahkan ke Suriah dengan taksiran nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Penjualan ini dilaporkan mencakup amunisi, pesawat latih militer, sistem pertahanan udara, dan senjata anti-tank. Terlepas dari riwayat sejarahnya, oleh Rusia, Suriah dipandang sebagai sekutu penting di kawasan Timur Tengah.
Maka, tak heran bila selama ini Putin mempertahankan rezim Bashar agar tetap berkuasa di Damaskus. Keterlibatan Rusia di Suriah juga dipandang sebagai cara untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat memiliki Israel yang menjadi sekutu utamanya di kawasan, tak terkecuali sejumlah negara-negara Muslim di kawasan, seperti Arab Saudi. Dukungan Putin terhadap Bashar al-Assad juga dapat dilihat dari sudut pandang geopolitik. Sebagai balasan mendukung rezim Bashar, Putin juga dapat bersekutu dengan Iran, sekutu penting lainnya di Timur Tengah yang bisa dimanfaatkan setelah runtuhnya Libya era Muammar Gaddafi. Selain itu, Rusia dalam intervensinya di Damaskus juga ingin menegaskan legasinya sebagai salah satu pemain utama di kancah global. Intervensi di Suriah memungkinkan Moskow untuk menunjukkan kekuatan militernya sebagai yang bisa diandalkan untuk melawan ancaman intervensi Amerika Serikat beserta sekutunya. Intinya, Rusia hadir sebagai kekuatan penyeimbang pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Wajar kiranya bila dua negara ini memiliki sejarah persekutuan yang erat. Pasalnya, Rusia di bawah kekuasaan Putin dan Suriah di bawah kekuasaan Bashar yang baru kemarin ini runtuh memiliki bentuk negara yang mirip, yakni semi-presidensial. Nampaknya juga Bashar begitu terobsesi akan sosok Putin dan Rusia. Banyak buku-buku tentang Putin dan Rusia yang ditemukan di kediamannya di Istana Presiden Suriah di Damaskus manakala kelompok oposisi bersenjata berhasil menguasai tempat tersebut. Dan sepertinya, Putin menyambut baik obsesi Bashar tersebut.